Salam saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bahan khotbah dari epistel tanggal 14 Maret 2021 diambil daripada kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan sama saudara-saudara. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak air dan tidak ada makanan. Dan kalau ada pun ada makanan yang hambar dan kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa-bangsa itu yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam minggu lentare ini, dalam epistel ini kita diajak untuk mengenal kasih karunia Allah yang menghidupkan. Itulah yang menjadi tema dan rema dalam epistel ini dalam minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, Alkitab menjelaskan akar persoalan manusia. Akar yang dominan membuat manusia memberontak kepada Allah dan kepada hambanya adalah persoalan sandang, pangan, dan papan. Dalam bahasa yang paling awam saya katakan adalah persoalan perut. Kenapa Israel memberontak kepada Allah dan memberontak kepada Musa? Persoalannya hanya persoalan makanan, periuk, dan perut. Saya pikir dalam masa kontemporer ini juga seseorang sampai berani menentang Allah atau menentang hamba Allah yang diutus di tengah-tengah gereja itu ya karena persoalan uang, persoalan pakaian, persoalan sandang pangan papan, persoalan perut dan periuk. Lalu kita coba tanya kedewasaan iman kita, apakah kita masih bisa berdosa kepada Allah dan kepada hambanya hanya karena persoalan perut dan periuk? Apakah kita sampai menghina Allah, menghujat Allah, dan menghujat hambanya hanya karena persoalan uang tengah-tengah gereja? Kalau kita masih bisa tergoda untuk berbuat dosa, melawan Allah dan melawan hamba Tuhan yang disuruh untuk kita hanya karena persoalan sumisik atau ondeng, saya pikir kita masih sama dengan mental orang Israel yang hidup zaman sebelum Masehi, sekalipun kita sudah hidup pada zaman Masehi. Yang pertama, sebelum kita dibawa untuk menyelami kedalaman isi hati Tuhan dalam perikop ini, pastikan bahwa iman kita lebih dewasa para bangsa ini. Pastikan bahwa kita tidak akan berdosa karena persoalan uang di tengah-tengah gereja. Pastikan kita tidak akan berdosa karena persoalan periuk, perut di tengah-tengah rumah tangga. Pastikan kita tidak akan berdosa karena persoalan sandang, pangan, dan papan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Itu poin pertama untuk mendapatkan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Lalu diterangkan di sana, karena persoalan perut dan periuk itu mereka bersungut-sungut, lalu mereka melawan Allah melalui hambanya Musa, maka bangkitlah murka Allah dan menyuruh ular tedung memangut bangsa itu dan banyak yang mati. Poin kedua apa yang mau dikatakan, saudara-saudara, Allah akan bereaksi cepat dan Allah akan bertindak cepat ketika harga dirinya atau hakikatnya diragukan, dipertanyakan. Karena itu jangan bermain-main dengan nama Allah. Jangan bermain-main dengan eksistensi Allah. Jangan bermain-main dengan harga diri Allah. Allah akan berbuat. Allah akan bertindak ketika wibawanya diporak-porandakan oleh orang-orang yang kesetanan, seperti yang dilakukan oleh Israel pada konteks ini.
Allah sangat mengasihi Israel. Bahkan dia berkata bahwa Israel adalah anak sulungnya. Bahkan dia berkata bahwa Israel adalah bangsa umat kesayangan yang dipilihnya dari segala bangsa. Tetapi ketika murkanya menyala-nyala, dia tidak pandang bulu untuk menyatakan murkanya itu. Hari ini Allah mengasihi kita. Dan Allah berkata bahwa kita adalah anaknya yang ditebus dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi dalam status itu ketika kita meragukan, melecehkan wibawa Allah, Allah akan bertindak. Allah akan berbuat. Maka poin keduanya, pastikan dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun kekurangan secara ekonomi, bagaimanapun kekurangan secara sandang pangan dalam hidup kita, jangan pernah lecehkan wibawa dan kuasa Allah, agar Allah tidak bertindak. Pada poin ketiga, ketika Allah menyediakan hukuman, atau ketika Allah membiarkan hukuman terjadi, sesungguhnya Allah juga menyediakan jalan keluar daripada hukuman itu. Luar biasa karakter Allah ini, dan ini yang mau kita tiru sebagai kasih karunia Allah itu. Disinilah perbedaannya dengan dunia ini. Di dunia ini ada banyak orang yang menjustifikasi tetapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan yang dia justifikasi. Banyak orang yang menuduh kau salah, tapi tidak tahu membenarkan apa yang dia salahkan itu. Dia menuduh, dia berkata ini tidak benar, tapi dia tidak bisa membuat benar apa yang dia katakan tidak benar itu. Dia marah-marah tapi dia tidak bisa menganjung lagi kepada yang mana itu. Tetapi Allah tidaklah demikian. Ketika dia menghukum, dia juga memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang dihukum. Disitulah nampak kasih Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Ini yang harus kita tiru karakter Allah. Saudara boleh marah, silakan saja marah. Tapi ketika saudara marah, saudara sedang berhutang untuk mengasihi orang saudara marah. Dalam teks ini dikatakan saudara boleh menghukum, silakan hukum. Tapi ketika saudara berani menghukum orang, saudara berhutang untuk membawa orang itu keluar daripada hukuman yang saudara buat itu. Apakah jalan keluar yang disediakan oleh Allah pada perjanjian lama? Jalan keluar itu adalah ular tentu yang disangkutkan di atas tongkat, lalu diangkat Musa, dan siapa yang melihat kepada tongkat itu, pada ular yang tongkat itu, dia akan sembuh. Saya mau katakan kepada saudara, ular itu adalah metafor tentang iblis dan tentang Kristus. Dalam Kejadian pasal 3 jelas dikatakan bahwa ular itu yang membuat kita jatuh dalam dosa melalui nenek moyang kita Adam dan Hawa. Karena itu dikatakan Allah, ketika Allah menghukum ular, dia akan berkata, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunan manusia. Engkau akan memangut tungkuknya dan dia akan menginjak kepala. Ular itu adalah gambaran dosa itu. Dosa sudah memangut semua manusia di dunia, seperti ular itu memangut bangsa Israel. Tetapi ular itu juga adalah solusinya ketika ular itu digantung di sebuah tiang. Apa maksudnya? Yesus datang menjadi manusia, dan kepadanya ditimpakan segala dosa manusia, dosa dunia ini, dan dia digantungkan di atas kayu salib. Itu adalah jalan keluarnya. Sehingga siapa saja yang berdosa, siapa saja sudah terpangut oleh dosa, ketika dia memandang kepada salib Kristus, seperti dalam konteks ini memandang kepada ular yang telah digantungkan pada kayu, dia akan selamat. Ular dalam kitab Keluaran dalam perjanjian ini telah mentransformasi bentuknya menjadi dosa.
jika kau berkata, aku berdosa, aku banyak dosa, lalu kau bertanya, apa jalan keluarnya agar aku bisa keluar dari dosa ini? Alkitab menjawab dengan jelas, jawabannya hanya satu. Pandanglah kepada Kristus, pandanglah kepada salib Yesus, karena penebusan atas dosa-dosamu itu disediakan pada salib Kristus. Dan saudara-saudara, agar kasih karunia Allah itu nyata dan menghidupkan dalam hidup kita sebagai letari kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan jangan hidupmu berdosa karena persoalan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pastikan dalam hidupmu engkau untuk tidak berbuat dosa. Yang ketiga, kalau engkau telah berbuat dosa dan kau tahu engkau akan mati karena dosa itu, lalu engkau mencari keselamatan untuk keluar dari dosa itu, maka jawabannya hanya satu. Pandang salib Yesus, maka engkau akan hidup. Memandang salib Yesus dalam arti teologinya adalah bagaimana engkau bertobat, mulai mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan membiarkan hidupmu berjalan sesuai dengan sabda Yesus yang tertulis di dalam Injil dan direkam di dalam Alkitab. Kiranya firman ini memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus.